Halo semuanya, apa kabar Bapak Ibu? Selamat hari Natal ya untuk kita semua. Saya berharap Bapak Ibu menikmati hari Natal hari ini. Sekarang di sini sudah pukul 10.16 waktu Indonesia bagian tengah ya. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu mungkin ada yang baru pulang dari dari Natal ya, baru pulang merayakan Natal. Biasanya dulu saya mengikuti perayaan Natal di malam hari ya. Memang momen-momen seperti ini sangat luar biasa, sangat sangat berkesan, dan memang Natal ini luar biasa. Nah, ini kita melanjutkan ya beberapa hal-hal yang menurut saya ini perlu kita pertanyakan kepada teman-teman muslim. Nah, beberapa waktu yang lalu kita kan sudah sempat memposting tentang ini ya, tentang kisah penyerupaan Yesus Kristus kan, kisah penyerupaan Yesus Kristus, di mana Al-Quran atau Muhammad dia diberitahu oleh Allah SWT bahwa Yesus itu tidak disalib tapi diserupakan gitu ya. Tetapi setelah ditelusuri seperti yang pernah kita bahas, ternyata itu adalah kisah seperti itu sudah disampaikan pada abad kedua ya, dan itu ada di dalam pernyataan-pernyataan atau ajaran dari Basilides ya di abad kedua. Nah, tahu nggak apa pembelaan para polemikus muslim? Ini saya tunjukkan. Sebelum kita lanjut nanti tentang topik kita hari ini, saya mau tunjukkan dulu bagaimana cara ngeles orang polemikus muslim. Dan tentu saja Bapak Ibu sudah familiar dengan muka polemikus muslim ini ya. Sementara ya, saya akan tunjukkan mukanya kepada Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu tidak muntah melihatnya, gitu ya. Ini dia. Ini dia mukanya Bapak Ibu. Oke? Jadi tentulah Bapak Ibu sudah familiar dengan Sinandar ya, dan beberapa waktu yang lalu kita sudah ungkapkan bahwa teori penyerupaan itu sudah ada di abad kedua, disampaikan oleh Basilides ya. Dia mengajarkan, karena Basilides ini sebetulnya dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Saking percayanya Yesus itu sebagai Tuhan, dia nggak percaya bahwa Yesus itu mati gitu. Maka dia ngarang-ngarang ceritalah, dia bilang itu yang mati itu adalah Simon Kirene gitu ya, Simon dari Kirene. Nah, mari kita dengarkan bagaimana pembelaan Sinandar ketika ada yang bertanya kepadanya di di kolom chat. Nah, sebelum itu, kenapa ini penting sebetulnya? Karena sudah 14 abad atau sekitar 1400 tahun lebih ya, Al-Quran menantang sekaligus membantah fakta sejarah bahwa Yesus telah disalib, yang mana itu adalah core belief orang Kristen. Jadi Muhammad memposisikan dirinya untuk melawan, untuk membantah iman kekristenan. Maka ini kita harus luruskan ya. Kita tidak boleh diam. Inilah kenapa kita harus meluruskan apa yang disampaikan oleh Muhammad, bukan hanya dari orang ini. Karena Muhammad sendiri melalui Al-Quran yang diturunkannya, dia menyerang iman Kristen. Dia mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib. Yesus tidak disalibkan, tapi diserupakan. Nah, tetapi ketika diungkap bahwa itu rupanya itu ungkapan dari atau ajaran dari Basilides, nah inilah pembelaan mereka. Mari kita dengarkan dulu ya kan. Ini menarik ini. Oke? Ini menarik ini. Apalagi? Ya, Ustadz Nandar, Basilides itu hak dan kapasitasnya apa menulis Biblos? Basilides ini adalah seorang orang Kristen dia, teman-teman. Basilides ini adalah orang Kristen, bukan orang Muslim. Mana ada orang Muslim hidup di abad pertama, gitu kan? Apakah dia penulis Alkitab? Bukan. Basilides itu hanya tokoh atau saksi hidup ya saudara, yang hidup pada tahun 117 sampai 138. Makanya teman-teman Kristen mengatakan Injil Basilides. Basilides itu nggak nulis Injil. Cuma pernyataan Basilides itu berkesesuaian dengan Injil Yudas. Ini saya tunjukkan lagi ya. Ini soalnya kajian ilmiah, teman-teman.
sesuai dengan ini, ya, sesuai dengan Wahyu Petrus di dalam bahasa Koptik halaman berapa tadi itu? Halaman, bentar ya. Halaman berapa tadi? Oh ini. Halaman 82 sampai 83. Jadi apa yang diucapkan oleh Basilides ini didukung oleh Injilnya Petrus, Injilnya Yudas, ya, dan Injil-Injil yang lain. Nah, jadi kita sudah dapat poinnya ya. Jadi memang ini si Ustadz Nandar ini, bagi saya sendiri ketika mereka percaya ajaran-ajaran bidat ini, nah Bapak Ibu, tidak ada yang mengatakan bahwa Basilides menulis Injil. Tidak ada itu. Yang kita selalu bilang bahwa ada ajaran dari Basilides pada abad kedua ya. Dia mengatakan tadi di abad pertama itu kurang tepat ya, itu di abad kedua. Ya, ada ajaran Basilides pada abad kedua yang sudah dihardik oleh Irenaeus. Siapa Irenaeus? Irenaeus ini adalah muridnya Polikarpus. Siapa Polikarpus? Polikarpus adalah muridnya Rasul Yohanes. Oke, jadi Irenaeus ke Rasul Yohanes itu hanya dua generasi. Dan ajaran Basilides ini sudah dihardik, sudah ditulis di dalam Irenaeus sudah menghardik ajaran seperti itu, bahwa itu adalah ajaran sesat, ajaran bidat. Nah, bukan hanya itu, misalnya dia juga menyebutkan misalnya Injil Yudas, ya, Injil Yudas ya. Kalau di dalam Injil Yudas memang ya, Yudas itu dipresentasikan sebagai seorang pahlawan ya. Dan bahkan di dalam Injil Yudas itu diceritakan bahwa Yudas akan masuk surga dan macam-macam lah pokoknya gitu. Nah, mereka ini percaya kisah-kisah seperti itu. Kenapa? Karena ada kisah penyerupaan tentang penyaliban Yesus. Juga dia menyebutkan tentang Injil Petrus katanya ya. Nah, yang dia bicarakan Injil Petrus itu, saya yakin bukan Injil Petrus yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama ya, tetapi ada kitab yang lain yang dihubung-hubungkan dengan Petrus gitu ya. Nah, itu adalah kisah-kisah yang menceritakan tentang penyerupaan itu. Dan inilah ya, saking sudah tidak ada lagi yang mau dikatakan, mereka harus mengamini bahwa ajaran bidat itu adalah ajaran kebenaran bagi mereka. Kenapa? Karena hanya itulah yang mendukung pernyataan Muhammad yang dia terima dari Allah SWT mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan. Ya enggak apa-apa, silakan aja percaya ajaran bidat. Emang gua sakit perut gara-gara lu percaya ajaran bidat? Enggak lah, silakan aja gitu ya. Nah, hari ini kita akan melihat sesuatu yang baru ya, tentang sebuah pernyataan, sebuah aturan hukum ya. Aturan hukum apa itu? Aturan hukum yang ada di dalam Islam ya, yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam surah Al-Maidah. Ya, di dalam surah Al-Maidah ini disebutkan Bapak Ibu, ini di ayat 32 dikatakan di sini ya. Ini akan saya bacakan kepada Bapak Ibu ya. Nah, sebelum ayat 32 kita lihat ayat sebelum dan ayat sesudahnya deh. Ini saya perkecil. Oke. Oke, sebentar. Ini dia. Oke, jadi ini ya, biar kelihatan semuanya ya Bapak Ibu. Dari ayat 30 deh, atau 31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Kabil. Nah, dari 29 kita baca, karena ini berbicara tentang kisah pembunuhan Habel sebetulnya ya. Jadi mereka menyebut itu Kabil ya, tapi ini sebetulnya kisah pembunuhan Habel ya. Nah, jadi kisah ini bisa kita baca mulai dari ayat 29 deh ya. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosaku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Kabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya Kabil. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah seorang di antara orang-orang yang merugi. Jadi si Kabil ini membunuh saudaranya ya.
Kain ya. Oh, Kabil itu Kain rupanya ya. Kain rupanya. Oke. Nah, terus kita lanjut di ayat 31 ya. Apa dikatakan di ayat 31? Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Kabil, ya. Memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkatalah Kabil, aduhai celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itulah jadilah seorang di antara orang-orang menyesal, gitu ya. Nah, ini di ayat 32. Ini adalah sebuah hukum ya bagi orang yang melakukan pembunuhan gitu. Itu sebetulnya kisahnya ini. Jadi di dalam ayat 32 ini dikatakan, oleh karena itu kami tetapkan. Nah, ini artinya kan kami, artinya bahwa Allah SWT mengatakan bahwa dia telah menetapkan sebuah hukum ya. Dia telah menetapkan sebuah hukum. Hukum apa? Bagi Bani Israel ya. Nah, apa itu hukumnya? Bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya ya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami ya dengan dalam kurung membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam kerusakan di muka bumi. Jadi ini kita langsung tahu ya bahwa ini adalah sebuah hukum yang sudah ditetapkan kepada orang Israel. Kan gitu ya. Nah, ini bahkan di dalam versi bahasa Indonesia misalnya dari Sahih Internasional dibilang, we decreed upon the children of Israel that whoever kills a soul unless for a soul or for corruption in the land, it is as if he had slain mankind entirely. Ya, jadi ketika ada seseorang membunuh seseorang manusia, maka itu sama dia membunuh seluruh umat manusia lah. Itulah kira-kira singkatnya gitu ya cerita ini gitu ya. Nah, ternyata apakah ini memang betul dari Allah SWT yang telah menetapkan ini? Apakah ini dari Allah yang telah menetapkan ini? Ternyata, nah ini rupanya ternyata ada di dalam Talmud Mishnah. Di mana? Di dalam Talmud Mishnah. Oke. Nah, ini adalah ada di dalam Talmud Mishnah ini. Ini perhatikan ini. Ini saya sudah bukakan kepada Bapak Ibu. Oke. Saya perbesar biar kelihatan. Ini kelihatan ya. Nah, ini dia. Oke, kelihatan saya pikir ya. Nah, di dalam Talmud Mishnah ini ya, di dalam buku Sanhedrin pasal 37a dikatakan bahwa ini perhatikan, ini yang bahasa Indonesianya saya belum dapat, tetapi bahasa Inggrisnya yang saya dapat ya. Ini dibilang, the court tells the witness, therefore Adam, the first man, was created alone to teach you that with regard to anyone who destroy one soul, ya, ini perhatikan, anyone who destroy one soul from the Jewish people, kill one Jew, ya, i.e. kills one Jew, the first ascribe him blames as if he destroyed an entire world. Ngeri coy. Jadi kalimat sebetulnya yang kita lihat di sini ya, bahwa dikatakan jika seseorang membunuh seorang manusia, maka dia membunuh seluruh umat manusia ya, seperti yang dituliskan di dalam surah Al-Maidah pasal 5 ini. Rupanya itu adalah pernyataan yang ada di dalam Talmud ya. Talmud mana? Talmud Mishnah gitu ya. Talmud Mishnah ya, dan itu ada di dalam buku Sanhedrin pasal 37 ayat 37a. Dan bukan hanya itu ya, dilanjutkan ya, dibilang ya. And conversely, anyone who sustain one soul from the Jewish people, the first ascribe him credit as if he sustain an entire world. Jadi dibilang bahwa seseorang yang menyelamatkan nyawa seseorang itu sebetulnya sama dengan menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Ngeri cuy. Dan ini dikatakan ya, dikhususkan kepada orang-orang Yahudi rupanya ya, orang-orang Yahudi. Nah, sementara Allah SWT bilang bahwa ini adalah hukum yang sudah ditetapkan kepada bangsa Israel. Ngeri coy. Jadi katanya tadi yang menetapkan hukum ini Muhammad
Muhammad mengatakan kepada pengikutnya bahwa ini berasal dari Allah SWT. Karena Allah SWT mengatakan kami tetapkan. Rupanya yang menetapkan itu siapa? Justru itu yang menetapkan itu adalah para rabi Yahudi. Siapa ya? Nah, pertanyaan sekarang kan siapa sebetulnya yang menulis? Siapa yang menulis sebetulnya Talmud Mishnah ini, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan ya, ini adalah Talmud Mishnah. Ini adalah informasi yang bisa kita telusuri misalnya, ya. Bisa kita telusuri dari Wikipedia misalnya ya. Ini Mishnah ini saya perlihatkan kepada Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini adalah ini dia. Oke. Nah, ini Mishnah ya, Mishnah. Mishnah itu apa? Mishnah adalah catatan tulisan dari hukum lisan Taurat dari orang-orang Yahudi dari generasi ke generasi. Rupanya itu bukan dari Allah SWT. Rupanya itu adalah tulisan hukum Taurat dari orang-orang Yahudi. Apakah Allah SWT adalah orang Yahudi? Atau orang Yahudi itu adalah Allah SWT? Kita juga tidak tahu nih. Iya kan? Gimana ini? Ya, gimana ini Muhammad mengatakan bahwa itu adalah dari Allah SWT? Sementara itu ada di dalam Talmud Mishnah deh. Dan ternyata Talmud Mishnah itu siapa yang buat? Itu adalah orang Yahudi gitu. Nah, kalau kita baca selanjutnya, ini kalau ini ada pentingnya ini dikatakan di sini ya. Nanti kita akan lihat siapa yang membuatnya ya. Nah, keyakinan tersebut dapat dilihat dari apa yang dimuat di dalam Mishnah ya. Jadi ini dikatakan Musa menerima Taurat di Sinai dan menyerahkan kepada Yosua kepada tua-tua dan para tua-tua kepada nabi-nabi. Lalu nabi-nabi menyerahkan kepada pria-pria dari kumpulan orang banyak. Mishnah mengaku memuat keterangan yang diterima Musa di Gunung Sinai, bagian dari hukum Allah kepada Israel yang tidak tertulis. Pria-pria dari kumpulan banyak orang ya belakangan disebut sebagai Sanhedrin. Itu yang saya bilang tadi ya, Sanhedrin ya, ada dalam buku Sanhedrin, dianggap sebagai bagian dari sederetan panjang sarjana-sarjana berhikmat atau cendekiawan yang secara lisan menyampaikan ajaran-ajaran tertentu dari generasi ke generasi hingga akhirnya ini dicatat di dalam Mishnah. Jadi dari mana ini Talmud Mishnah? Itu adalah catatan para rabi Yahudi. Orang Yahudi lah intinya pokoknya gitu ya. Nah, siapa ini si Mishnah ini? Siapa ini? Mari kita lihat ya. Mishnah ini kita bisa lihat keterangannya ini ya. Mishnah ini saya cari ya. Saya cari namanya Mishnah. Saya cari biar cepat aja kita. Biar nggak panjang-panjang, karena kemarin ada yang komplain kan, jangan panjang sekali videonya, informasinya jangan berulang-ulang. Kenapa nggak boleh berulang-ulang? Iya, kuota mahal katanya. Oke lah, kita bikinlah secepat-cepatnya ya. Nah, ini ya, pembuatan Mishnah ya. Jadi siapa yang membuat Mishnah ini? Namanya itu adalah Judah Hanasi ya. Keturunan siapa? Keturunan Hillel dan Gamaliel ya. Kemudian ia lahir pada masa pemberontakan Bar Kokhba ya, dan belakangan ia menjadi pemimpin masyarakat Yahudi di Israel menjelang abad kedua, awal abad ketiga Masehi. Jadi kapan ini kira-kira ditulis ya? Dia kan hidup di awal abad kedua sampai abad ketiga. Berarti dia menulisnya di abad kedua ketiga dong. Gimana sih? Gitu. Nah, terus dibilang ya, dia mendapatkan gelar Hanasi yang berarti pangeran, menunjukkan statusnya di mata sesama orang Yahudi. Nah, ini saya perbesar. Oke, saya perbesar ya. Gimana ini? Gimana cara menggesernya ini? Oke, sebentar. Ini saya geser ya. Gimana caranya ya? Gimana cara menggesernya ini? Oke. Monitor. Ini dia. Oke. Saya harap sudah kelihatan ya. Ini dia. Ya. Nah, jadi dikatakan begini bahwa gelar Hanasi yang diberikan pangeran menunjukkan statusnya di mata sesama orang Yahudi. Judah, ya, ini namanya Judah Hanasi, mengepalai akademinya sendiri dan Sanhedrin.
Jadi Sanhedrin ini tadi seperti kita baca dari sebelumnya bahwa Sanhedrin ini adalah kumpulan orang-orang berhikmat ya, orang-orang hebat lah kira-kira gitu ya kita bilang ya. Nah, kapan? Pada abad kedua, akhir abad kedua, awal ke abad ketiga lah ya. Mula-mula di Betsarim dan belakangan di Seforis Galilea. Nah, kemudian kenapa itu dibuat? Mengapa ini mengapa Misnah ini membuat atau menuliskan atau membukukan aturan-aturan tersebut. Nah, karena mereka dibawa persekusi ya. Mereka dibawa persekusi dan mereka khawatir aturan-aturan di dalam Yahudi itu hilang gitu ya. Maka dia mengambil inisiatif untuk membukukan lah ya, mendaftarkan ya aturan-aturan orang Yahudi. Dan dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan para Sanhedrin tadi gitu ya. Nah, terus dibilang ya, menyadari bahwa konflik yang timbul dengan pemerintah Romawi di kemudian hari dapat membahayakan penyampaian hukum lisan, Judah Hanasi bertekad untuk menstrukturisasi hukum itu guna melestarikannya. Jadi si Misnah ini melestarikannya dengan apa? Membukukannya lah, kira-kira gitu ya. Sederhananya gitu, ya. Terus dikatakan di sini apa? Di akademinya ia menghimpunkan sarjana-sarjana yang terkemuka di zamannya. Setiap pokok dan tradisi hukum lisan didiskusikan. Penyajian akhir dari diskusi-diskusi ini dikonsolidasikan menjadi frasa-frasa yang amat ringkas, mengikuti pola yang kaku dari prosa Ibrani yang puitis. Nah, jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat secara jelas ya, ini seperti apa yang ada di dalam Talmud Misnah ini Bapak Ibu bisa melihat ya, ada 6 bagian sebetulnya. Ada 6 bagian atau 6 struktur lah ya yang ada di dalam Talmud Misnah ini ya. Ini Bapak Ibu bisa melihat ya. Nah, jadi kembali ke topik kita tadi ya. Semakin hari semakin terbuka mata kita bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad ya, apa yang disampaikan oleh Muhammad ya, secara khusus di dalam surah Al-Maidah pasal ayat 32 ini ya, dia mengatakan bahwa ini adalah hukum yang telah ditetapkannya kepada Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya gitu ya, dan bla 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 selanjutnya ya. Dan itu rupanya ada di dalam di dalam Talmud Misnah. Talmud mana? Talmud Misnah. Nah, sebetulnya ini sudah dibukukan ya. Misalnya kita bisa baca ini lebih ini kan tadi di Sefaria. Ini kan di Sefaria diterjemahkan dengan kata Jews ya, orang Yahudi. Tetapi kalau misalnya kita lihat di dalam ini judulnya ya, Babylonian Talmud ya. Ini yang dibilang ini hukum Sanhedrin ya, traktat ya. Ini Bapak Ibu bisa melihat di sini kan. Nah, traktat Sanhedrin ya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu? Oke, apa yang bisa kita perhatikan di sini? Coba ya, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu ya. Nanti di mana? Sebentar. Oke. Nah ini kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, dari mana ini? Ini kalau kita lihat di Babylonian Talmud traktat Sanhedrin ya. Nah, jadi ini perhatikan ini di folio atau di ya ini ya seperti yang saya bilang tadi kan di folia 37A. Dan kalau kita cari kata namanya soul, nah ini langsung kita lihat coy. Langsung kita bisa temukan ini ya. Nah, dibilang di sini ya, ini mulai dari ayat 37 tadi kan, nah ini ya, oke. Nah, not the blood of thy brother, but the blood of thy brother is said, his blood and the blood of his potential descendant. Ya, ini kalau dari 38 lebih jelas lagi ya. For this reason was man created alone to teach thee that whoever destroy a single soul of Israel, apa? Whoever destroy a single soul of Israel. Seperti itu juga yang tertulis di sini tadi kan. We decreed upon the children of Israel that whoever kills a soul, unless for a soul or for a corruption in the land, it is as if he had slain mankind entirely, gitu ya.
Ngeri coy. Ternyata dicari. Ternyata itu ada di dalam Talmud Mishnah. Ya. Ini dibilang ya. Jadi inilah inilah rupanya hukum ini, dan hukum ini rupanya orang Yahudi yang bikin. Nah, ini dari 39 kita baca lagi ya. Scripture impute to him as though he had destroyed a complete world. And whoever preserved a single soul of Israel, Scripture ascribed to him as thought he had preserved a complete world. Jadi dikatakan di sini melalui aturan hukum ini, ya, seperti yang ditulis oleh Mishnah ini, ya, dikatakan bahwa barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, ya, dari orang Israel, ya, seperti yang dijelaskan di dalam kitab suci, dikatakan bahwa dia sama halnya telah menyelamatkan seluruh dunia, katanya. Ngeri coy. Ngeri. Hah? Ngeri. Nah, kembali ke pertanyaan ya. Jadi kita sudah setidaknya dalam beberapa hari ini kita fokus ya melihat hal-hal seperti ini, paralelisme yang ada di dalam Al-Quran ya. Dan seperti yang kita lihat tadi di reaksinya orang Muslim ya, polemikus Muslim lah, si Ustadz Nandar ya kan, dia nggak bisa ngelak lagi tentang teori penyerupaan itu kan. Dia hanya bilang, oh itu bukan Injil Basilides ya. Siapa pula yang bilang bahwa itu Injil Basilides? Yang dibilang itu Basilides mengajarkan ajaran sesat, dan itu sudah dihari oleh Irenaeus gitu, oleh bapak-bapak gereja kita gitu kan. Udah dihajar oleh Irenaeus, dipungut oleh Muhammad. Ngapainlah kalian pungut ajaran-ajaran bidat? Ngapainlah kalian pungut ini aturan-aturan Sanhedrin? Ini aturan Sanhedrin ini yang dibuat oleh Mishnah tadi. Ini Babylonian Talmud Traktat Sanhedrin. Ya, siapa Sanhedrin tadi? Itu orang-orang berhikmat, orang-orang Yahudi yang dianggap berhikmat ya. Ini dah. Siapa ini? Ini dia ya. Sarjana ya. Ya, yang belakang disebut Sanhedrin, dianggap sebagai bagian dari sederetan sarjana-sarjana berhikmat atau cendekiawan yang secara lisan menyampaikan ajaran-ajaran tertentu dari generasi ke generasi hingga akhirnya ini dicatat di dalam Mishnah. Dicatat di mana? Mishnah gitu. Wah, jadi ini saya kurang tahu ini pembelaan apa lagi yang akan kita terima ya. Saya kalau ada video-video pembelaan mereka tentang informasi yang kita sampaikan di kanal YouTube ini, mohon dikasih tahu mohon dikasih tahu ke Scott ya. Biar kita lihat. Saya juga tertarik bagaimana pembelaan mereka gitu ya. Ya, saya Yahuwu pahot mansiragar, Yahuwu, selamat Natal. Oke, jadi saya tertarik terhadap respon teman-teman Muslim sebetulnya untuk melihat ya tentang paralelisme yang ada di dalam misalnya ajaran-ajaran bidah, di dalam buku-buku Talmud ya. Kenapa itu ada di dalam Al-Quran? Kenapa Muhammad percaya hal-hal seperti itu? Kenapa Muhammad bawa hal ini diperolehnya dari Allah SWT? Mengapa? Itu pertanyaan besarnya itu. Kenapa? Ini yang ada di sini. Kenapa Allah SWT ya ini kalimat ini ya dia bilang itu adalah kalimat dia yang sudah ditetapkan hukum itu untuk orang Israel gitu ya. Padahal ini adalah justru yang ditulis oleh para Sanhedrin gitu ya. Nah, saya curiga ini Muhammad ini melakukan plagiasi gitu ya, atau plagiat lah ya. Saya curiga saya kurang tahu ini ya. Nah, kalau kita lihat di dalam KBBI ya, ini plagiat itu apa? Nah, ini dia. Plagiat itu apa sih? Ya. Ini ya, kalau kita lihat plagiat itu adalah ini dia. Plagiat pengambilan karangan. Oke. Pengambilan karangan dalam kurung pendapat dan sebagainya ya, pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri.
Ya, 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 ya. Itu karangannya, itu kan yang catatannya orang Sanhedrin. Tapi kenapa Muhammad mengatakan itu dari Allah SWT sih? Nah, dari definisi plagiat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, ini ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ya, plagiat itu adalah pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya, ya, pengambilan pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Ya, ini dikasih contohnya ya. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri, atau kata lain ciplakan. Oh yo 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 yo. Oh yo 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 yo. Gimana ini? Masa Muhammad menjiplak? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Masa Allah SWT menjiplak juga? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin itu. Ya kan? Nah, jadi saya kurang tahu. Saya kurang tahu kenapa hal ini terjadi. Tetapi faktanya bahwa ini ada kemiripan ya. Ya, kemiripan pernyataan Allah SWT itu ada di dalam Talmud Mishnah. Saya berharap teman-teman Muslim ya jangan berpanas-panas dulu. Ya, nikmati aja ini semua ya. Enjoy ya. Enjoy the wave, huh? Enjoy the wave. The wave of what? The wave of apostasy. Itu kan. Nah, jadi kan banyak orang kan sekarang ini kan banyak ini yang orang-orang polemikus muslim ini menjadikan hari Natal ya, tanggal 25 Desember itu sebagai hari mualaf nasional katanya gitu kan. Mereka berharap bahwa terjadi mualaf besar-besaran di tanggal 25. Jangan berharap terlalu tinggi-tinggi ya. Dengan adanya internet ini ya. Ini bukan mualaf yang terjadi ya kan. Ya, setidaknya ini banjir ateis kayaknya itu, gelombang ateis yang terjadi ya. Katakan pun mereka tidak mau jadi Kristen ya, oke lah, nggak apa-apa lah ya, tapi mereka akan memilih untuk tidak percaya lagi apa yang tertulis di dalam Al-Quran ini. Kok bisa pula ada ajaran-ajaran dalam Al-Quran ini mirip-mirip ajaran bidat Kristen? Kok bisa pula ada ajaran-ajaran Muhammad ini yang dia percaya, yang katanya berasal dari Allah SWT, rupanya itu punya kemiripan dengan apa yang ditulis oleh rabi-rabi Yahudi gitu. Gak mungkin lah rabi Yahudi itu Allah SWT. Kan gak mungkin itu. Gak mungkin lah. Ya kan? Jadi ketika mimpi muslim mengatakan tanggal 25 itu hari mualaf nasional, tunggu dulu Ferguson, lihat dulu kenyataan ini. Ya, bagaimana orang mau menjadi mualaf ketika dia menemukan hal seperti ini? Kecuali seseorang itu tidak tahu apa-apa ya, dia nggak memeriksa informasinya, dia mau mualaf, silakan aja lah ya kan, silakan aja. Dan juga orang Kristen juga nggak sakit perut juga kalau ada orang mau mualaf, silakan aja. Ya, tugasnya kita menyampaikan informasi ini ke publik supaya apa? Ya, supaya ketika seseorang mau mualaf ya dia sudah tahu ini dan dia tidak menyesal ya. Dia tidak menyesal dan dia harus meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu berasal dari Allah SWT, meskipun ketika faktanya berkata tidak demikian gitu ya. Nah, saya kurang tahu ini, saya mau mengecek dulu komentar-komentar para komentar-komentar muslim. Saya kurang tahu apa ini. Ini Pak Hendra bilang Nandar sedang meneladani nabinya yang suka plagiat. ya Nandar kan belum ada membuat Al-Quran, tidak apa-apa lah ya kan. Tapi mereka harus percaya ini, mereka harus setuju dengan ajaran bidat Basilides, atau setidaknya mereka harus setuju dengan ajaran yang ada di dalam Injil Yudas gitu ya. Ya, kenapa? Karena hanya itulah ya, Injil-Injil apokrif seperti itu dan kemudian ajaran-ajaran bidat itu yang sesuai, yang mendukung pernyataan Muhammad di dalam Al-Quran. Kalau enggak, dari mana dong pendukung mereka? Iya kan? Dari mana dong? Nggak bisa. Gitu. Ya. Ya enggak apa-apa, pakai aja buku itu. Orang Kristen mah nggak apa-apa. Ya. Concern orang Kristen adalah ketika kamu memposisikan dirimu untuk menyerang kekristenan, mengatakan ya, salah satunya itu mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib. Itu adalah core belief. Itu adalah keyakinan utama orang Kristen ya.
doktrin kekristenan ya, bahwa Yesus telah lahir, mengalami penyaliban, mati dan dikuburkan, kemudian bangkit pada hari ketiga. Itu core belief. Jadi ketika Muslim memposisikan dirinya untuk menyerang core beliefnya orang Kristen, tunggu dulu Ferguson, kita sebagai orang Kristen tidak mau tinggal diam. Ya, kalian sudah mempropagandakan itu selama 14 abad. Kita tidak mau diam, ya. Bahwa Muhammad yang memulai itu untuk menista-nista agama orang Kristen, menista-nista keyakinan orang Kristen, mengatakan Yesus tidak disalib. Nah, itu sekarang kalian harus bertanggung jawab. Mengapa Al-Quran menuliskan demikian? Mengapa Al-Quran menistakan keyakinan orang Kristen? Ya, jadi jangan kalian suka-sukanya begini begono saja. Nggak bisa kayak gitu lagi. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan malam ini. Sekali lagi, selamat Hari Natal kepada kita semua yang menikmati Hari Natal. Saya percaya sekali bahwa Hari Natal ini, tahun 2021 ini, justru kita melihat bahwa ini adalah Hari Natal, Hari Murtad Nasional ya. Murtad dari mana? Murtad dari keyakinan bahwa itu dari Tuhan yang luar biasa, yang rupanya itu dari ajaran-ajaran bidat. Oke? Nah, daripada kamu mualaf, lebih bagus kamu murtad sajalah. Udah, itu lebih simple daripada kamu meyakini semua ajaran-ajaran Basilides, meyakini semua ajaran Injil Yudas. Aduh, kacau kamu. Ya kan? Kasihan kamu. Oke? Nah, selamat Hari Natal Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kasih damai Natal, ya, damai dan kasih melalui perayaan Natal ini juga senantiasa ya menyertai kita sepanjang tahun sampai kita merayakan Natal yang berikutnya, dan semuanya dalam keadaan sehat ya. Yang baru menikah punya anak ya, yang sudah punya menantu, hargai menantu, jangan bapak-bapak yang punya menantu jangan mencoba-coba untuk menggoda menantu ya. Karena kemarin kan, ada berita yang kutonton itu, katanya ada bapak menggauli menantunya coy. Menggauli menantu. Itu ada beritanya itu. Ini baru ada ini. Saya pun heran kan, saya langsung teringat ini ha. Ya, jadi bapak-bapak yang punya menantu jangan. Ini saya kasih peringatan besar ini. Ini udah dikasih di detik.com ini. Ya. Jangan. Ya, hargai menantumu, hargai anakmu, oke? Jangan kamu perkosa menantu sendiri. Oke, bapak-bapak jangan jelalatan matanya, oke? Jangan memperkosa menantu sendiri. Kalau misalnya punya pembantu di rumah juga jangan, oke? Jangan ya, itu dosa, jangan. Oke, ya ini di Serambi Mekah ini terjadi pada 20 Oktober 2021. Sebetulnya ada berita baru juga, bukan hanya di Aceh, ada kemarin, sebentar, saya cari dulu infonya. Itu ada itu. Ada kemarin tuh, ada ini di pas malas. Ini dia di Tasikmalaya. Ini di Tasikmalaya ada juga coy. Ini. Makanya saya bilang, waduh, ini ngeri orang ini. Ya. Ini kalau di Serambi Mekah ini dilakukan ya kan? Bukan hanya di Mekah rupanya, bukan hanya di Aceh katanya. Ya, ada juga di apa? Di mana? Di Tasikmalaya coy. Jangan. Bapak-bapak yang punya mertua, tolonglah jangan kalian lakukan itu, oke? Ya, biar Natal ini membuat semua orang bertobat, oke? Bertobat ya. Nah, kalau ada ini hargai menantumu, hargai anakmu ya, bahwa itu adalah dosa ketika mau menggauli menantu sendiri. Gak
Nggak tahan saya ketawa membaca berita ini, Pak. Betul lah. Ini gimana? Ini anak dan istrinya mau ditinggal istri dan anak bekerja, ya kan? Ya. Ini mertua Tasikmalaya. Nah, tentulah Bapak Ibu sudah tahu ini ceritanya dari mana. Mungkin mereka terinspirasi, ya kan? Mereka terinspirasi, mereka terinspirasi kepada salah satu surah, kan gitu, Jo. Ngeri orang ini, ngeri. Oke. Nah, jadi aduh, nggak tahan saya ketawa, Pak. Betul lah. Karena ini perbuatan yang sudah 1400 tahun ya, itu terjadi di abad ke-6, abad ke-7. Ini ada pula yang mau meniru-nirunya di abad ke-21 ini. Kayak mananya orang ini? Udah kacau ya pemikiran orang, kurasa. Ini teladan ajaran 14 abad dibilang Pak Serikum Sekopulum ya. Nah, jadi iya, mereka belajar dari junjungan mereka lah. Oke, ngeri nih, ngeri. Oke. Nah, itu sajalah dulu Bapak Ibu. Selamat Hari Natal. Ini nggak selesai kita nanti. Ini banyak ini berita-berita yang kutengok ini. Aneh-aneh kurasa ya, aneh-aneh kurasa. Dan ketika saya melihat berita ini kok langsung ini pula mereka langsung meniru ini junjungannya ini. Aduh. Oke. Ya, udahlah ya. Sampai jumpa, selamat Natal, selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selalu ingat bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan kita adalah Allah Tritunggal. Yang lain itu niru-niru. Itu saja, sampai jumpa di topik-topik yang lain.